kebaikan. Kebaikan ya, jadi kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jadi ikhwah sekalian, kita manusia muslim, kita ini punya visi di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Hasanah adalah kebaikan. Jadi di dunia visi kita adalah mencapai derajat kebaikan. Dalam hal apa? Dalam setiap entitas wujud yang ada di dunia ini. Kalau kita tadi misalnya orang yang tidak beriman tadi kejayaan dunia ada harta. Kita juga ada harta. Tapi harta kita peroleh dengan baik dan kita belanjakan dengan baik. Nah itu kira-kira hasanah seperti itu. Kalau yang kelompok pertama tadi pokoknya harta. Ada harta halal, haram, hantam. Kira-kira begitu. Nah kalau kita enggak. Kebaikan mendapatkannya, kebaikan pula membelanjakannya. Yang kedua tadi kekuasaan. Nah, kekuasaan bagi kelompok pertama tadi adalah kekuasaan biasanya adalah untuk menindas dirinya sendiri. Mohon maaf, itu di mute bisa? Oke. Ini Pak Aci Palembang tuh tadi itu. Ini. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi bahwasanya kita itu misalnya punya kekuasaan. Karena kita ingin kekuasaannya adalah warnanya, nilainya adalah hasanah, maka hasanah di sini adalah baik kita mengelola kekuasaan, baik pula untuk menolong orang banyak. Terus tadi yang lainnya misalnya punya pengikut, punya segala macamnya, anak-anak, keturunan, sebagainya, itu yang hasanah semua. Nah inilah visi kita, visi hidup manusia. Jadi antum semua yang kemarin anak tugaskan suruh membuat visi itu, tolong, ini kan rata-rata sudah berumah tangga semuanya, tolong ajak keluarganya, dalam hal ini suami istri, untuk menyusun kembali visi kita. Jadi buat visi keluarga saya adalah mencapai kehidupan hasanah di dunia, ya, di dunia ini ya. Sampai kapan nih hasanahnya ini akan kita capai gitu. Misalnya sekarang antum yang usianya 30 berarti hasanah akan dicapai bagusnya umur 40. Yang sudah 40 paling tidak hasanah ini semuanya tercapai pada usia 50. Yang sudah 50 pada usia 60. Enggak apa-apa begitu. Ya visi tetap kira-kira 10 tahun ini kita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau punya visi clear, jelas. Jadi anak kasih contoh, misalnya sekarang ini visi antum adalah kehidupan hasanah. Tadi harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dan anak keturunan yang baik. Maka sekarang ini antum tinggal menyusun itu langkah-langkah itu. Ya apalagi kalau sebenarnya ini paling bagus itu waktu masih bujang dulu. Masih bujang dulu udah punya visi seperti ini sehingga mencari istri pun yang satu visi dan kemudian nanti punya anak keturunan juga udah masuk dalam visi ini sehingga anak-anak itu bisa dididik untuk menjadi anak-anak dengan nilai hasanah. Pun kita kalau baru sebelum menikah sudah punya gitu, maka kita menikah, mencari nafkah, apakah bekerja, apakah berbisnis, maka kita juga semua dalam keadaan hasanah. Nah, ikhwah sekalian, jadi tidak ada terlambat lah. Tadi baiknya, idealnya waktu bujang, tapi kalau sudah menikah ya udah sama istri atau suaminya. Nah, sekarang kemudian kalau sudah usia 30 ya susun visi ini untuk visi 2030 misalnya kan, jadi 10 tahun lagi. Nah, kalau misalnya sekarang udah 40 ya 10 tahun lagi kira-kira begitu seterusnya. Insya Allah ini akan tercapai. Nah, ini slide yang pertama tentang visi. Coba kita lihat ya, lanjutkan lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi, sekarang mana tadi itu ya, dokumen. Oh, ntar, Ana buka lagi. Apa tadi bukanya, apa lagi kita lihat. Nah. Foto, oh ya foto. Galeri, oke ya, baik. Sekarang misi, oke. Al-Quran pun sudah menuliskan secara jelas misi. Jadi ulangi, visi hidup kita tadi adalah hasanah. Kalau misinya adalah disebut pakai bahasa ringkas, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Misi kita adalah menjadi khalifah. Khalifah itu nama orangnya, artinya orangnya manusianya kita ini khalifah. Tapi misinya khalifah itu ada dua, ada disebut di banyak ayat. Tapi intinya misi khalifah itu adalah ada dua. Satu yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu misinya adalah menyembah Allah. Menyembah Allah, itu misi yang pertama. Misi yang kedua adalah memakmurkan bumi. Banyak ayat, bahkan salah satu selalu digabungkan namanya ya wa aqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana kita mampu berinfak itu, infak atau mengeluarkan harta benda atau kekuatan atau sumber daya yang lainnya adalah untuk memakmurkan bumi. Jadi intinya misi manusia ada dua. Satu, menyembah Allah. Kedua adalah memakmurkan bumi. Nah, kalau dengan demikian itu sudah clear tadi. Antum susun visi tadi sudah, visi hasanah. Kemudian antum terjemahkan visi ini dalam bentuk misi, bahwa mulai sekarang saya dan keluarga akan meluruskan dalam hal menyembah Allah. Karena kita secara tidak langsung kadang-kadang ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita mungkin tercebur dalam kesyirikan, bisa jadi nggak terasa. Apa menyembah Allah? Artinya hilang dari riya, hilang dari ujub, hilang dari syirik betul-betulan dan seterusnya. Pendek kata, kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, naudzubillah. Jadi misi kita adalah murni menyembah Allah. Yang kedua, namanya misi menyembah Allah ini adalah ajak diri kita. Ya, kalau di Al-Qur'an dikatakan begini, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajaklah keluargamu untuk sholat. Jadi artinya ajak keluarga kita untuk menyembah Allah. Ajak juga kerabat kita, ajak juga teman-teman kita, sesuai dengan kemampuan kita lah. Pendek kata, misi manusia itu disibukkan satu untuk mengajak kepada menyembah Allah. Itu satu. Misi yang kedua adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi sudah dikatakan kul kullu ya'malu ala syakilati. Di surat 17 ayat 84. Setiap kamu punya syakilah. Diberi syakilah. Syakilah itu bahasa Inggrisnya passion. Bahasa kita adalah apa yang kita kerjakan terasa nikmat, terasa enjoy, itu adalah syakilah. Jadi ada yang syakilahnya jadi penyiar. Maka dengan siaran yang bagus, mulut yang bagus, propaganda yang bagus itu, dia akan menjadi orang yang memakmurkan bumi. Ada orang yang nikmatnya, enjoy-nya adalah dengan cara mengotak-ngatik barang. Maka dia buka bengkel. Maka bengkelnya adalah dalam rangka memakmurkan bumi. Ada yang orang syakilahnya itu artinya nikmat kalau dia menolong orang. Maka jadilah dia kelompok filantropi. Apakah lembaga-lembaga kemanusiaan dan sebagainya. Ada yang merawat orang, maka jadi perawat. Ada yang mengobati orang, maka jadilah dokter. Ada yang katakanlah menolong orang, memakmurkan bumi dalam hal menegakkan hukum, maka jadilah dia seorang lawyer dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, tidak ada yang nggak bermanfaat. Ada yang enjoy-nya berdagang, maka dengan berdagang itu memakmurkan bumi. Ada yang enjoy-nya bertani, berkebun, maka dengan itulah dia memakmurkan bumi. Nah, ikhwah sekalian, kalau seperti itu susunlah. Jadi anak kasih contoh konkret sekarang misalnya keluarga. Anak kasih contoh dari diri anak sendiri, keluarga. Pada waktu masih bujang, saya sudah tahu tentang dua ilmu ini karena memang saya sudah diajari oleh guru-guru saya ini tentang visi dan misi ini. Maka waktu bujang saya sudah tuliskan. Visi saya adalah menjadi keluarga dai, menjadi keluarga yang berdakwah ya. Menjadi keluarga yang berdakwah yang sudah established atau sudah katakanlah diakui ya, artinya dikenal di masyarakat pada usia 40. Waktu itu usia saya waktu menikah 25. Jadi 15 tahun saya tetapkan visi ini. Maka kemudian dari visi waktu bujang itu ingin menjadi keluarga yang berdakwah, maka saya carilah istri yang satu visi ini. Ya alhamdulillah ketemulah istri ini. Jadilah saya membangun rumah tangga atas dasar visinya dakwah. Kemudian saya susun bersama istri misi tadi. Misi yang pertama adalah bagaimana kami memperbaiki ibadah kami.
Ya, kemudian ketika kami punya anak, bagaimana kami mengajarkan sejak dini supaya anak-anak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Saya ajak mereka ke masjid, mulai dari bayi saya kasih pampers terus segala macam, saya gendong, terus saya perdengarkan ayat Allah, saya ajari sampai akhirnya mereka sudah bagus sholatnya dan sebagainya. Itu kira-kira misi yang pertama juga saya tunaikan, kami tunaikan. Misi yang kedua memakmurkan bumi. Saya waktu itu menjadi dokter, kemudian diminta untuk jadi dosen, menjadi pegawai di dinas kesehatan atau menjadi dokter spesialis bedah waktu itu. Saya memilih jadi dosen. Maka dengan jadi dosen saya ingin memakmurkan bumi. Seperti apa cara memakmurkan bumi? Ya saya setinggi-tingginya, antum tahu sendiri. Maka saya bisa mencapai profesor waktu itu mestinya pada usia 39, tapi karena waktu itu belum lazim, masih sangat muda. Di bidang kedokteran belum pernah ada yang usia profesor 39. Saya saja kemarin umur 42 itu jadi profesor itu masih termuda di Indonesia di antara 3 orang. Ada 3 orang yang umur 42 jadi profesor di Indonesia. 2 di antaranya dari Makassar dan kemudian yang ketiganya adalah saya. Nah, artinya apa? Saya berusaha untuk memakmurkan bumi. Salah satu contoh memakmurkan bumi adalah sekarang bagi saya adalah ahli di bidang virologi, di bidang virus. Makanya sekarang ini keputusan tentang misalnya oleh Gubernur Sumatera Selatan tentang COVID ini, beliau bertanya sama saya dan akhirnya alhamdulillah kan kembalinya juga muaranya begini. Dari awal saya berteriak bahwa pandemi akan berakhir dengan imunitas yang kuat. Maka sekarang berbondong-bondonglah program yang namanya vaksinasi dan segala macamnya. Akhirnya di sinilah jawabannya. Jawabannya bukan muter-muter di prokes, tapi pada imunisasi karena itu adalah vaksin. Vaksin adalah untuk menguatkan antibodi kita. Nah itulah kira-kira begitu. Nah ikhwah sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang visi dan misi. Silahkan disusun masing-masing. Setelah ini kalau butuh konsultasi boleh nanti di WA-kan ke saya ya. Misalnya Ustadz, benar gak ini visi misi? Artinya bukan saya membenarkan isinya terserah antum berdua ya suami istri. Tapi artinya saya merunutkan aja. Visi itu harus ada isinya apa cita-citanya, apa yang akan dicapai, kemudian tahun berapa harus ada. Jangan ngomong visi saya adalah menjadi manusia yang berguna. Kapan? Nggak tahu. Pokoknya sampai nanti ya nggak begitu. Harus ditulis tahun berapa itu ya. Visi itu harus jelas, terukur dan ada tahunnya. Demikian saya kembalikan pada pembawa acara. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan dengan seksama tentang kajian dari Profesor Yono tentang membentuk atau menciptakan visi dan misi terutama bagi keluarga kita. Bagi akhwat-fillah yang ingin bertanya kepada Ustadz kita terkait kajian tadi, persilahkan. Ada Ustadz Adi Irawan. Ya, silakan. Ya, cukup. Banyak ini yang hadir, Bapak 21, 22 nih. Ya Ustadz, alhamdulillah setiap minggu meningkat. Ya, insya Allah banyak-banyakin ini. Materinya bisa antum tulis itu nanti ya. Oke, terus. Silakan, ada pertanyaan apa? Ya, bagi para jemaah terkait visi misi tadi, ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz, karena hakikatnya fitrah kita, apalagi laki-laki sebagai khalifah yang telah dijelaskan tadi, dengan dalil surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah pada Allah. Pak Tu Bagus mungkin. Izin saya mau nanya, ini Ya. Profesor. Silakan, tafadhol Ibu. Ya, Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Ya, gini Prof, kadang kan kita dalam keluarga gitu, suami istri, visinya sama, kepingin keluarganya bahagia gitu, kepingin keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kadang misi kita berbeda. Kalau misalkan
entah suaminya yang benar menyembahnya hanya kepada Allah, terus memakmurkan bumi gitu ya. Kadang istrinya yang agak nyelimpang sedikit, atau begitu sebaliknya. Ini gimana ya caranya biar misinya sama, visinya sama? Karena kan visinya udah sama, tinggal menyatukan misinya bagaimana caranya gitu. Kadang kan kita membicarakan karena ego namanya ya, suami istri kadang ada egonya gitu. Saling merasa benar satu sama lain. Ini kira-kira gimana, minta sedikit kiatnya Oke. sama profesor gitu ya. Oke, baik. Nomor satu, tolong dipahami tadi kata-kata. Jadi sebenarnya kalau sudah paham visi, nggak mungkin misinya beda. Ulangi, karena visi ini menentukan. Jadi ulangi ya, kalau orang sudah paham visi, maka nggak mungkin dia punya misi yang berbeda. Misalnya gini, tadi saya kasih contoh. Visi saya waktu bujang adalah ingin membangun keluarga yang berdakwah. Dakwah bukan berarti ceramah ya, dakwah itu utamanya adalah bilhal, dengan amal perbuatan. Ceramah ini hanya sebagian kecil dari dakwah sebenarnya. Oke. Jadi intinya bangun itu. Kemudian saya ketemulah calon istri yang sekarang jadi istri saya. Ternyata saya tanya waktu mau menikah itu, visi kamu apa? Ya, visi saya adalah membangun keluarga berdakwah, kata saya. Nah, kalau visi kamu apa? Sama, saya visi saya itu juga. Oke, kalau begitu, bismillah kita berumah tangga. Nah, setelah berumah tangga, jadi clear. Jadi apapun ke arah membangun keluarga yang berdakwah tadi, itu akan diwujudkan dua ini. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya perbedaan kecil dalam hal kaifiat, tata cara. Jadi, tapi tidak berbeda jalan. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Tati adalah mungkin ini bisa jadi berbeda jalan. Kasih contoh nih, misalnya contoh begini. Ini contoh mudah saja. Nih, dalam Al-Qur'an dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum min ba'di. Ya, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena dia dilebihkan atas perempuan dalam hal akal, kata Rasulullah. Dan juga kemudian dia dilebihkan dalam dia menafkahi. Jadi yang wajib mencari makan, mencari nafkah itu adalah suami. Jadi waktu itu istri saya hari pertama pernikahan nanya, boleh nggak saya bekerja? Saya bilang tidak. Kamu tak perlu bekerja. Yang bekerja seperti misalnya mohon maaf ya, kantoran atau apa itu nggak perlu. Jadi apa pekerjaan saya? Sekarang pekerjaan kamu adalah mendampingi saya. Saya sangat sibuk dalam hal ini. Saya menjadi dokter. Contoh di awal saya udah ini saya wujudkan ya. Awal pernikahan saya kalau mau tahu saya jadi kepala puskesmas. Kepala puskesmas pagi jam 7, sebelum jam 7 subuh itu saya sering setiap akhir pekan atau Sabtu Ahad misalnya, kadang nggak Sabtu Ahad, setiap habis subuh juga saya ada tausiah. Kemudian pulang dari masjid setelah subuh, saya siap-siap, beres-beres, mandi, istri udah menyiapkan sarapan segala macam. Kemudian saya bekerja menjadi kepala puskesmas sampai jam 2 siang. Kemudian pulang ke rumah, istirahat sebentar, sampai asar kemudian sholat, kemudian saya buka praktek. Kemudian maghrib, saya sudah kembali ke masjid dan kemudian berdakwah. Atau ngajar ngaji segala macam, keliling di antara masjid-masjid di kecamatan. Waktu itu saya di Bangka Belitung. Nah, seperti itu. Jadi intinya terus berjalan seperti itu. Jadi istri saya adalah mensupport saya full, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, mengurusin saya, menghibur dan sebagainya. Jadi itu satu visi toh, tetap dalam berdakwah. Itu kasih contoh mudah. Nah, kemudian dengan berlalunya waktu bertambah dengan banyak kesibukan dan segala macamnya, kami punya anak segala macam, istri saya nanya, boleh nggak saya bekerja? Saya jawab lagi, belum. Nanti setelah anakmu yang bungsu pada usia 6 tahun, yaitu sudah usia bisa sholat. Maka ketika anak saya yang bungsu umur 6 tahun atau 7 tahun, maka istri saya mulailah dia sekolah lagi, kemudian jadi cepat tuh sekolah master dan sebagainya, kemudian cepat, kemudian dia juga mulai bekerja dalam hal ini mengelola sekolah, jadi direktur sekolah, begitu seterusnya. Nah, jadi ini satu visi begitu. Kalau rezeki soal Allah udah tentukan bagi kita. Nah, jadi tolong kalau dipahami visi, maka itu misi berbeda. Misi tidak akan berbeda. Kiatnya seperti itu tadi. Dudukkan hal pada perkaranya. Saya kasih contoh misalnya Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, perempuan adalah pakaian bagi laki-laki. Jadi artinya apa? Keduanya saling melengkapi dan menguatkan. Subhanallah. Ya, demikian kira-kira. Saya kasih contoh misalnya kasus sekarang ini, ketika laki-laki butuh support kepada istrinya, pulang ke rumah nggak ada istrinya. Istrinya lagi di kantor, lagi di mana. Wah, ini hatinya kan kecewa gitu. Padahal dia butuh support. Tolong diingatkan bahwa rezeki itu bukan diukur berdasarkan pekerjaan, tapi rezeki itu diukur berdasarkan keridhaan Allah kepada kita semua. Masya Allah. Demikian. Iya, terima kasih Profesor. Silakan, masih ada waktunya nih. Untuk jemaah yang lain, masih ada waktu sebelum Isya. Jika ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz, kita persilahkan. Ya, izin Ustaz, saya ingin tahu Ustaz, di keluarga Ustadz itu selain istri, apakah visi misinya ini juga dibicarakan kepada anak-anak ya, dan anak-anak juga perlu tahu gitu Ustaz. Itu emang terus caranya gimana Ustaz, supaya anak-anak kita bisa satu visi misi dengan kita gitu ya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi begini, tentang mendidik anak-anak, ya, tentang mendidik anak-anak. Bentar, anak jawab ini dulu. Oke, baik. Tentang mendidik anak-anak. Anak-anak dari awal itu yang paling bagus. Waktu itu kita pernah bahas wahananan. Ya, wahananan. Ya, anak-anak harus dinyamankan selama pendidikannya. Kalau masih bayi misalnya, nyaman dia kalau malam dikasih popok atau dikasih pampers supaya dia nyaman, nggak perlu takut kalau dia pipis segala macam, ngompol segala macam. Itu nyaman, itu baru fisik. Nyaman yang lainnya kalau digendong, gendongnya harus bagus. Nyaman yang lainnya kalau dikasih makan, makanan yang bagus dan sebagainya. Nyaman, pendek kata. Nyaman dengan kata-kata, jangan terlalu keras, jangan anak-anak diajak ke organ tunggal dan sebagainya. Pendek kata, anak-anak dibuat nyaman. Yang kedua wazakah. Anak-anak diajari untuk hidup bersih, bersih badannya, bersih pikirannya, bersih hatinya. Begitu. Jadi jangan ada iri dengki, jangan ada sombong, jangan ada segala macam. Itu didik itu dulu. Terus gitu kan. Nah, kapan anak-anak diajak tadi bicara tentang visi atau misi ini tadi? Kapan? Dari kecil sebenarnya, dari mulai dia tolong ya, mohon maaf ini yang sering salah mendidik anak. Anak-anak itu tidak diajak dialog dari kecil. Padahal anak-anak itu sudah bisa dialog ya. Sejak dia bayi itu sudah bisa dialog. Panggillah, kalau ada bayi lahir itu panggillah. Makanya kenapa bayi itu diazankan? Itu karena dia udah bisa berdialog. Memang belum bisa ngobrol kayak kita ini, tapi dia udah respon, itu namanya. Itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi biasakan untuk berdialog dengan anak sejak bayi. Begitu. Nah, tapi pembicaraan yang katakanlah cukup serius ini sampai mereka akil. Akil, perhatikan kalimat saya, akil. Ini belum balik ya. Akil itu kira-kira usia 9 tahun. Jadi pada usia 9 tahun atau kira-kira kelas 3 SD itu anak-anak itu sudah mulai ngerti ya. Tadi umur 6 tahun dia sudah sholat ya, sudah bagus sholatnya. Maka umur 9 tahun mulai dikasih pengertian nih, kan belum ada dosa tuh sebelum balik nih, baru akil nih, akalnya udah. Nah, jadi pada saat usia 9 tahun itu mulai dikasih tahu, nak, bahwa kita jadi manusia ini adalah ya punya visi atau punya cita-cita untuk hidup yang baik, nak, hasanah. Itu mulai nyambung mereka. Ya, begitu seterusnya. Nah, ketika dia balik, nah, maka kemudian disebut akil balik itu. Balik misalnya anggaplah pada usia 12, 13 tahun atau 12 atau 14 tahun anggaplah. Atau 15 tahun, terserah antara itulah. Kira-kira begitu, umur 14, 15 tahun dia balik. Balik itu artinya emosinya sudah stabil. Pada saat seperti itu juga dia dikasih tahu ya bahwa visi misi ini nanti harus dijalankan dengan akhlak yang baik. Karena akhlak adalah mencakup tentang sikap, perkataan, perbuatan, termasuk di dalamnya adalah emosional. Jadi intinya anak-anak dilatih untuk itu. Subhanallah. Nah, pada setelah akil balik ini anak-anak sudah tahu visi keluarga kita adalah ini.
yaitu visinya kita adalah berdakwah. Itu yang kami lakukan di keluarga, sehingga sekarang anak cerita aja nggak apa-apa. Kalau soal apa yang ditempuh anak-anak itu bebas, artinya apa yang ditempuh anak saya yang pertama, anak kami yang pertama itu menempuh kehidupannya, rencananya adalah dia punya rencana untuk mendalami ilmu antropologi, ilmu tentang manusia. Ya, dalam hal ini bukan ilmu kedokteran, ilmu tentang budaya, bahasa, ya, dan kesenian dari manusia ini. Nah, dengan itulah dia merencanakan untuk kehidupan ini, supaya nanti dia jadi ahli antropologi yang bisa memakmurkan bumi. Kan clear udah. Yang nomor 2 sekarang ini menjadi programmer komputer yang bagus, yang handal. Maka dengan programmer komputer inilah dia nanti memakmurkan bumi, kan clear itu jadinya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah berkesenian. Dia ingin menjadi sutradara, komposer musik, dan sebagainya. Dengan itulah dia bisa nanti membuat film, membuat video, membuat musik yang bagus-bagus, kira-kira begitu. Nah, yang nomor 4 ini masih SMA kelas 1, jadi perempuan, yang 3 tadi laki-laki. Tapi tetap sudah jadi, sudah mau apa itu tahu. Tapi intinya semua dalam koridor yang saya sebutkan tadi, yaitu menjadi keluarga yang berdakwah. Demikian. Makasih Ustadz. Sedikit kalau seperti ini Ustadz, misalnya karena ini bicara visi misi, terus di tengah jalan terkait dengan perkembangan zaman dan lain-lain, visi misinya itu berubah Ustadz. Itu seperti apa Ustadz menyikapinya? Yang kedua, terus kalau visi misi kita itu sudah mulai lentur, Mas aku sudah mulai luntur, gimana mood boosternya tuh Ustadz untuk biar istiqomah atau kuat lagi Ustadz? Oke, baik. Karena itu visi itu harus ditetapkan dalam bentuk yang tertinggi. Jadi yang tertinggi itu begini misalnya. Tadi saya menyatakan kami ingin visinya menjadi keluarga berdakwah. Berdakwah itu kan luas banget gitu ya. Jadi jangan visi itu kecil-kecilan. Misalnya visi kecil-kecilan misalnya menjadi orang kaya ya, pada tahun 2030 gitu. Itu kecil banget. Nanti itu bisa di tengah jalan bisa kok nggak kaya-kaya ya kan gara-gara gitu. Bukan itu. Ya, visinya adalah yang besar. Tadi udah diajari yaitu hasanah. Insya Allah kalau hasanah nggak akan berubah visi. Hasanah itu sangat luas, very very wide. Jadi sangat-sangat luas banget ya. Coba antum nanti terjemahkan. Jadi antum bisa saja nanti visinya adalah menjadi misalnya ya menjadi keluarga pengusaha. Boleh itu pengusaha kan. Bukan keluarga kaya kan, perhatikan. Kalau kaya itu kan hasil, tapi kalau menjadi keluarga pengusaha itu nggak akan luntur antum. Di tengah jalan pun nggak akan luntur. Misalnya ada gangguan apapun nggak akan luntur. Nah, anggaplah di tengah jalan banyak gangguan, ada cekcok, ada apa segala macam, terutama keluarga suami istri segala macam. Kembalikan lagi ke visi. Jadi saya boleh cerita, saya udah berumah tangga hampir 25 tahun ini. Tahun ini ke-24, tahun depan ke-25 saya berumah tangga. Itu bukan berarti rumah tangga kami itu sakinah dalam arti kata adem ayem. Sakinah itu sedieman, diam. Bukan ya. Contoh tadi kan makanya visi sakinah, mawadah, warohmah itu luas banget. Sakinah itu tentram. Tentram itu kan luas banget. Mawadah itu cinta, luas banget. Rahmat itu kasih sayang, luas banget. Di dalamnya macam-macam, gara-gara begitu. Jadi intinya rumah tangga kami pun bukan berarti rumah tangga nggak ada pertengkaran, ada keributan, ada ini segala macam, ya, ada gangguan dari luar dan segala macamnya, banyaklah konteks seperti itu. Tapi kemudian ingat ya, resepnya tadi untuk membooster mudah kalau suami istri ini. Contoh nih, contoh ya. Saya kasih contoh nih untuk membooster visi itu supaya kembali ke visi lagi. Misalnya saya sama istri bertengkar, maka kemudian kami sepakati dari awal. Sekarang antum sepakatilah walaupun sudah berumah tangga. Tolong sampaikan pada istri bahwasanya sepakati gini. 1, kalau bertengkar maka 1 ini kalian berdua itu sholat 2 rakaat, wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Itu dulu. Wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Pasti insya Allah akan cepat reda itu. Yang kedua, kalau bertengkar, itu jangan lebih dari 3 hari. Sesuai Rasul. Yang ketiga, kalau bertengkar, maka istri tetap masak. Masakin untuk suami, masakin untuk keluarga.
Dan suami tetap makan, jangan makan keluar, jangan makan ke warung. Nanti digoda orang-orang di warung. Jadi kira-kira begitu. Jadi itulah untuk membooster. Nah. Yang kedua, kalau ada apa-apa, antum harus punya variasi gawean. Jadi keluarga kami, misalnya contoh itu, rata-rata seminggu sekali kami berekreasi. Ya walaupun rekreasinya cuma keliling kota, walaupun rekreasinya pergi ke pasar, ke mall, walaupun rekreasinya mungkin pergi ke dusun. Pokoknya kami seminggu sekali rekreasi. Supaya nggak jenuh. Demikian yang untuk membooster. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih inputannya Ustaz. Gimana ini udah masuk Isya atau belum? Tahu Ustaz Adi? Sudah masuk Isya, Kita tutup ya Ustaz ya. Ya, tutuplah ya. Oke. Ya, marilah jemaah sekalian kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, nanti kami japri. Yo. Waalaikumsalam.